Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1309, Rencana Pemilik Dao Pen. Sekitar 100 kaki di sebelah kanan Ye Guan dan Zhu Dao. Ada jalan kecil, di jalan setapak, kereta kuda bergerak perlahan. Tidak, lebih tepatnya itu adalah kereta yang ditarik orang, karena tidak ditarik oleh kuda, melainkan oleh dua orang. Kedua pria itu bertelanjang dada dan sangat kuat, dengan otot sekuat baja. Tubuh bagian bawah mereka hanya ditutupi sehelai kain sederhana untuk menutupi bagian vital mereka. Di leher mereka diikatkan rantai besi setebal lengan, dan ujung rantai lainnya diikatkan ke kereta. Keduanya bukan orang biasa, dan kultivasi fisik mereka sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Ye Guan sedikit terkejut. Dia berbalik menatap Zhu Dao yang wajahnya sangat muram, budak liar. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu budak gurun? Zhu Dao menatap ke kejauhan dengan pandangan agak muram. Yang disebut budak liar adalah budak di dunia pesisir seberang sebelumnya. Ada dua negara adik kuasa, satu adalah kuil suci pesisir seberang di selatan, dan yang lainnya adalah kuil leluhur liar di utara. Kuil suci di selatan diperintah oleh beberapa orang suci sejati dan percaya pada pesisir seberang. Sedangkan kuil leluhur liar di utara diperintah oleh leluhur liar. Mereka percaya pada diri mereka sendiri dan mempraktikkan jalan diri sendiri. Karena masalah kepercayaan ini, kedua belah pihak bertempur selama ribuan tahun. Ye Guan melirik kedua budak barbar di depan kereta dan berkata, jelas, utara telah dikalahkan. Zhu Dao mengangguk sedikit. Sebenarnya, mereka tidak kalah pada awalnya. Pihak utara selalu berada di atas angin karena orang-orang di utara tangguh dan berkuasa. Namun kemudian, perahu lain yang sebelumnya tidak pernah muncul tiba-tiba muncul dan langsung menghantam leluhur di alam liar, sehingga alam liar pun kalah. Namun sebenarnya, itu tidak buruk. Mereka hanya mundur ke alam liar dan menjalani kehidupan yang layak. Hingga kemudian, seseorang muncul dan berkhotbah bahwa semua orang setara, bahwa mereka harus membangun hati untuk alam semesta, dan bahwa mereka harus membawa kedamaian ke dunia. Saya tidak tahu bagaimana dia membodohi mereka. Tetapi balai leluhur alam liar benar-benar mengikutinya. Ye Guan menjadi tertarik dan bertanya. Lalu, Dao Zhu berkata dengan tenang, di bawah kepemimpinannya, para Savage langsung menuju kuil suci di pantai lain dan langsung membunuh 3 orang suci sejati. Dan tepat saat mereka hendak menang, kapal pantai lain muncul lagi, dan hasilnya adalah si sesat, pemilik pena Dao Agung, dipenjara di alam semesta 10 ekstrim, dan kapal pantai lainlah yang mengirimkan laut kepahitan untuk menekannya secara pribadi. Dan banyak sekali orang di Savage yang diperbudak oleh selatan dan menjadi budak. Ye Guan terdiam. Dia tidak menyangka bahwa pemilik Dao Pen, bajingan itu, benar-benar akan memperjuangkan kesetaraan bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Tentu saja, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa pemilik Dao Pen tidak pernah melakukan sesuatu yang disebut perahu tepi laut. Ini membuatnya merasa sedikit aneh. Meskipun dia juga merasa bahwa orang itu bukanlah manusia, jauh di dalam hatinya, dia masih mengenali kekuatan pemilik pena Dao Agung, yang mungkin bahkan lebih kuat dari Kaisar Fan Zhao. Zhu Dao melanjutkan, Guru Dao Pen telah menyebabkan kerusakan besar pada kuil leluhur Savage. Ye Guan tidak bertanya apa-apa lagi, tetapi perlahan menutup matanya. Tuan Ta, katakan padaku, mungkinkah kedatanganku ke sini adalah jebakan yang dibuat oleh pemilik Dao Pen? Xiao Ta sedikit terkejut. Mengapa kamu berpikir begitu? Ye Guan berkata dengan lembut, intuisiku mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah.
Karena Dao dari Master Dao Pen dan Kaisar Fan Zhao benar-benar berbeda. Kaisar Fan Zhao mengejar kekacauan, sementara Master Dao Pen mengejar pembentukan tatanan yang sama sekali baru. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk membantu Kaisar Fan Zhao. Xiao Ta berkata dengan suara berat, "Apa yang kamu katakan tampaknya masuk akal." Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Jika ini benar-benar rencananya, maka dia hanya punya satu tujuan, yaitu membuatku datang ke sini dan berkonflik dengan kuil suci pantai lain. Maka aku tidak akan bisa mengalahkan kuil suci pantai lain dan diganggu. Pada akhirnya, ayah atau bibiku akan maju. Dan orang suci sejati itu pasti tidak akan bisa mengalahkan bibi dan ayahku. Dan perahu pantai lain yang legendaris pasti akan muncul. Pemilik pena Dao ingin menggunakan aku dan menggunakan tangan bibiku untuk menghancurkan kuil suci pantai lain dan perahu pantai lain yang menjebaknya. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Mengapa musuhku selalu begitu kuat? Begitu kuatnya, dia pasti melakukan sesuatu di balik layar. Pada saat ini, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Musuh selalu luar biasa kuatnya, tidak diragukan lagi bahwa Ye Guan menjadi sasaran dan diatur. Xiao Ta berkata, "Menurutku analisismu masuk akal. Masalah ini memang tidak benar. Pemilik pena Dao Agung pasti ingin menggunakanmu untuk melakukan sesuatu. Atau lebih tepatnya, dia ingin menggunakan bibimu untuk melakukan sesuatu. Tetapi dia tidak berani berkomplot melawan bibimu secara terbuka. Jadi dia hanya bisa berkomplot melawanmu. Ketika kamu dipukuli sampai mati, bibimu dan ayahmu tidak bisa mengabaikannya. Begitu ayahmu dan bibimu keluar, mereka pasti akan membunuh. Misalnya, jika kapal pesiar lain keluar untuk menargetkanmu, level keberadaan ini jelas bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi. Pada saat itu, keluargamu harus turun tangan." Mata Ye Guan tampak suram. Bajingan ini, jelaslah bahwa pemilik Dao Pen sedang merencanakan sesuatu, dan dia diperlakukan seperti bidak catur. Dia hanya tidak tahu apakah ada orang lain yang bermain catur selain pemilik Dao Pen. Xiao Ta tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu?" Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku harus mendapatkan perahu di sisi lain. Bagiku, langkah ini tidak dapat diselesaikan." Xiao Ta tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, "Brengsek." Ye Guan berkata dengan lembut, "Tetapi aku tidak dapat mengikuti ide pemilik pena Dao Agung." Xiao Ta bertanya, "Apa maksudmu?" Ye Guan memandang kereta di kejauhan. "Setelah takdir dan keberuntunganku lenyap, itu artinya siapapun bisa berkomplot melawanku. Saat ini, aku harus sangat berhati-hati dan waspada dalam segala hal yang kulakukan." Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Tetapi jika demikian halnya, banyak hal mungkin akan bertentangan dengan keinginan seseorang." Ye Guan berkata, "Hanya dengan kekuatan besar seseorang dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Tanpa kekuatan besar, adalah bodoh untuk ingin melakukan apapun yang diinginkannya." Sambil berbicara, dia tiba-tiba berjalan menuju kereta di kejauhan. Di samping Ye Guan, Zhu Dao sedikit terkejut. Dia segera menyusul dan berkata, "Orang-orang di kereta ini bisa memanfaatkan budak-budak mandul itu. Mereka jelas bukan orang biasa. Jangan tiba-tiba bersikap baik begitu. Kami tidak tahan dengan keadaan kami saat ini." Dia masih takut. Setelah ditipu oleh Kaisar Fan Zhao, kekuatannya saat ini kurang dari 1% dari periode puncaknya. Dan dia masih sangat lemah. Jika Ye Guan melakukan kesalahan, dia akan segera melarikan diri. Ye Guan tidak berbicara, namun segera menyusul kereta itu. Tepat ketika Zhu Dao mengira Ye Guan akan menyelamatkan orang, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nona, silakan tinggal." Kereta itu tiba-tiba berhenti. Sebuah suara terdengar perlahan dari dalam kereta. Ye Guan tidak mengerti, jadi dia berbalik untuk melihat Zhu Dao.
Zudao menunjuk punggung Ye Guan, dan segera, bahasa dan teks kuno muncul di lautan kesadaran Ye Guan. Apa yang baru saja dikatakan orang di kereta itu adalah, apakah ada yang salah? Ye Guan mengepalkan tangannya ke arah kereta dan berkata, "Nona, entah mengapa aku dan saudaraku yang bodoh ini tersesat di sini. Aku ingin tahu apakah Anda bersedia memberi kami tumpangan." Lautan penderitaan ini sangatlah besar. Jika dia berjalan kaki ke sana, mungkin akan memakan waktu 10 hari atau setengah bulan. Lagi pula, dia tidak mempercayai leluhur ini. Ruth berjalan sendiri. Setelah wanita di dalam kereta itu terdiam sejenak, tirai kereta tiba-tiba terbuka, dan kemudian wajah cantiknya pun terungkap. Meskipun Ye Guan terbiasa melihat wanita cantik, penampilan wanita di depannya masih membuatnya terkejut. Fitur wajah wanita itu halus dan tanpa cacat, dan dia sangat cantik. Wanita itu menatap Ye sejenak, lalu berkata, "Naiklah." Ye Guan bergegas berjalan menuju kereta. Zudao juga bergegas naik kereta. Tetapi pada saat ini wanita itu tiba-tiba menatapnya dan berkata, "Kamu jalan kaki." Zudao sedikit tertegun, lalu bertanya, "Mengapa?" Wanita itu meliriknya dan berkata, "Jelek, Zudao, Setelah Ye Guan masuk ke dalam kereta, aroma samar tercium di wajahnya. Ruang di dalam kereta tidak terlalu besar, dan hanya dapat menampung sekitar 4 atau 5 orang. Bagian dalam kereta ditutupi dengan kain air cerah dan dihiasi dengan pipa emas yang indah. Di sebelah tempat wanita itu duduk, ada rak buku kayu kuno yang dipenuhi berbagai buku kuno. Seluruh gerbong dipenuhi suasana klasisisme dan kemewahan. Di depan wanita itu, ada kompor kecil dengan teh mendidih di atasnya, dan beberapa buah-buahan. Setelah Ye Guan masuk, dia duduk berhadapan dengan wanita itu dan mengepalkan tangannya. "Terima kasih." Wanita itu menatap Ye Guan dari seberang laut. Ye Guan sedikit terkejut, lalu mengangguk, "Ya." Wanita itu berkata dengan tenang, "Bidat." Ye Guan sedikit mengernyit. Wanita itu menatap Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu kenal seseorang yang disebut sebagai Master Pena Dao Agung?" Ye Guan melirik wanita itu dan mengangguk. Wanita itu berkata perlahan, "Dia datang dari sana tahun itu. Setelah datang ke sini, dia berkhotbah bahwa semua makhluk adalah sama. Kemudian dia memimpin kuil leluhur gurun utara untuk menyerang kuil suci pantai lain. Pada akhirnya, dia dikalahkan dan diusir dari dunia pantai lain. Orang-orang dari Laut Pahit dicap sebagai bidat oleh kuil suci pantai lain. Menurut hukum suci kuil suci pantai lain, semua bidat harus dibakar dengan api suci." Ye Guan terdiam. Pemilik pena dadao ini telah melakukan dosa di mana-mana dan membawa aib bagi Bima Sakti. Wanita itu menatap Ye Guan, "Apakah kamu kenal dengan pemilik Dao Pen?" Ye Guan mengangguk, "Tidak begitu familiar, tapi aku mengenalnya." Wanita itu bertanya dengan tenang, "Bagaimana keadaannya sekarang?" "Ye Guan Dao, saya mendengar seseorang sedang menyapu toilet." Wanita itu mengernyit sedikit, "Menyapu toilet, apa maksudmu?" Ye Guan bertanya balik, "Setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih membenci pemilik Dao Pen?" Wanita itu mengangguk. Dia adalah penganut bidat nomor 1 dan dianggap sebagai musuh besar di sini. "Beruntung sekali kau bertemu denganku. Kalau tidak, jika kau berjalan sedikit lebih jauh ke depan, kau akan bertemu dengan para penjaga kuil Othar Shore." Ye Guan menatap wanita di depannya, "Mengapa gadis itu bersedia membantu kita?" Wanita itu berkata, Saya sedikit penasaran dengan dunia di sana." Ye Guan mengangguk, "Aku bisa menjawab apapun yang ingin diketahui gadis itu." Wanita itu menatap Ye Guan dan berkata, "Lautan penderitaan begitu kuat sehingga bahkan orang suci sejati pun akan kesulitan menyeberanginya. Bagaimana kamu bisa sampai di sini?"
Ye Guan terdiam. Wanita itu menatap Ye Guan, menunggu jawaban. Setelah terdiam cukup lama, Ye Guan berkata pelan, "Saudara-saudaraku mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungiku." Bab 1310, benar-benar mustahil. Kereta itu bergerak perlahan, dan Ye Guan mengobrol lama dengan wanita itu di dalam kereta. Kebanyakan pertanyaan yang diajukan wanita itu adalah tentang pemilik pena Dadao. Dia jelas-jelas sangat penasaran dengan penganut ajaran sesat nomor 1 ini. Dan melalui percakapan dengan wanita itu, Ye Guan juga memperoleh pemahaman umum tentang dunia lain ini. Setelah pertempuran itu, kuil suci pantai lain di pantai lain telah sepenuhnya mengendalikan seluruh pantai lain. Dan sekarang pantai lain menjadi satu-satunya kekuatan yang dominan di pantai lain. Sekarang ada 2 orang suci sejati di dunia seberang. Salah satu di antara mereka merupakan seorang santo sejati dari zaman dahulu kala dan satu-satunya santo sejati yang selamat dari perang suci yang dilancarkan oleh pemilik pena Dadao. Santo sejati yang baru muncul hanya 1000 tahun yang lalu. Dia adalah putra suci dari pantai seberang, bernama Zuo Seng. Sambil mengobrol dengan wanita itu, dia juga mengetahui beberapa informasi tentang sisi lain perahu. Dalam pertempuran dengan penguasa pena Dao Agung, penguasa pena Dao Agung melancarkan perang suci, dan akhirnya perahu tepian muncul. Penguasa pena Dao Agung dan perahu tepi lainnya bertempur dalam pertempuran yang hebat, dan akibatnya, penguasa pena Dao Agung meninggalkan dunia tepi lainnya, dan perahu tepi lainnya juga menghilang. Akan tetapi, area tempat mereka bertarung saat itu kini telah menjadi reruntuhan Othar Shore. Dikabarkan bahwa perahu Othar Shore sedang tertidur di reruntuhan Othar Shore. Dan tempat itu sekarang menjadi tanah suci kuil pantai lainnya. Hanya orang-orang yang paling jahat dan jenius yang dapat masuk untuk berlatih dan menjelajah. Ye Guan sudah tahu jalan mana yang harus diambilnya selanjutnya. Di luar kereta, Zhu Dao berjalan dan menggumamkan sesuatu. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan, tetapi dia tampak sangat tidak senang. Pada saat itu, kereta tiba-tiba berhenti. Zhu Dao menoleh dan melihat 2 pengawal berbaju besi emas berdiri tak jauh darinya. Melihat pemandangan ini, wajah Zhu Dao tiba-tiba berubah. Salah satu pengawal melangkah maju, membungkuk sedikit ke arah kereta, dan berkata dengan hormat, "Salam, Patriark." Kepala keluarga, mendengar kata-kata penjaga itu, Zhu Dao tiba-tiba terkejut. Dia menoleh untuk melihat kereta di sampingnya, tertegun. Di dalam kereta, wanita itu berkata, "Ya." Penjaga itu melirik Zhu Dao yang berdiri di sampingnya, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Wanita itu menambahkan, "Saya akan mengurusnya." Penjaga itu tidak berani mengatakan apapun, membungkuk hormat dan minggir. Kereta itu perlahan melaju menjauh. Di dalam kereta, Ye Guan menatap wanita di depannya. "Apakah kamu dari kuil suci di tepian lain?" Wanita itu mengangguk sedikit. "Ya." Ye Guan terdiam. Wanita itu menatapnya. "Apakah kamu tidak takut?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak bermaksud jahat." Wanita itu mengangguk sedikit. Dia mengambil secangkir teh dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Cobalah teh yang ada di sini. Ini dibawa ke sini oleh pemilik Daobi. Sekarang sudah sangat sedikit. Minumlah setiap kali, dan tehnya akan semakin berkurang." Ye Guan mengambil cangkir teh dan bertanya, "Mengapa membantu kami?" Wanita itu mengangkat tirai dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Di luar sudah senja. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "2 alasan. Pertama, aku sangat penasaran dengan duniamu dan pemilik pena Dao Agung. Kedua, kau akan tahu nanti." Ye Guan terdiam. Wanita itu mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Guan. "Izinkan aku bertanya padamu,
apa yang kamu lakukan di sini?" Perkataan wanita itu sangat tenang, tanpa ada fluktuasi dalam napasnya, tetapi Ye Guan merasa sedikit menyeramkan. Ye Guan tidak menyembunyikannya, itu adalah perahu menuju pantai seberang. Wanita itu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tampak tenang. Berdasarkan pembicaraan sebelumnya dengan Zhu Dao, kekuatannya saat ini seharusnya hanya kalah dari orang suci sejati. Dapat dikatakan bahwa di bawah orang suci sejati, dia dapat berjalan menyamping. Tentu saja, kekuatan wanita di depannya jelas sangat kuat, karena dia tidak bisa merasakan levelnya. Setelah beberapa saat, wanita itu mengangguk sedikit. Dunia di seberang sana tidak dapat lagi menahan perang lainnya. Ye Guan menatap wanita itu dan berkata, "Tujuanku adalah sisi lain perahu." Wanita itu mengangkat cangkir tehnya dan menyeruputnya. Kemudian dia berkata, "Makhluk suci ini memiliki roh. Jika ia memilihmu, itu berarti ia mengakuimu sebagai penguasa pantai seberang. Jika ia mengakuimu, semua orang di dunia pantai seberang juga akan mengakuimu. Tapi kurasa ia tidak akan memilihmu." Ye Guan bingung. Kenapa? Wanita itu menatap Ye Guan. "Matamu penuh dengan kebencian. Tujuanmu untuk mendapatkannya tidaklah murni." Ye Guan terdiam. Wanita itu melanjutkan, "Perahu tepi lain bukan hanya objek ilahi, tetapi juga semacam tatanan. Tatanan tepi lain sekarang tidak memiliki pemilik karena belum muncul orang atau makhluk yang dapat menguasai tatanan semacam ini. Orang-orang akan memiliki keinginan yang egois. Dan ketika seseorang dengan keinginan egois menguasai objek ilahi seperti itu, keinginan egoisnya akan meningkat tanpa batas. Seperti kata pepatah, mereka yang berkuasa secara alami akan memiliki niat membunuh, dan mereka yang mengendalikan kekuatan yang mengerikan ini, pikiran buruknya kemungkinan besar akan menyebabkan dunia yang tak terhitung jumlahnya hancur. Pada titik ini, dia menatap Ye Guan. "Sama seperti pertempuran yang baru saja kamu sebutkan. Leluhur mengorbankan semua makhluk hidup untuk menerobos batasannya sendiri dan mencapai ketinggian baru." Ye Guan mengangguk sedikit. "Aku mengerti maksudmu, tapi aku masih ingin mencoba." Wanita itu melirik Ye Guan, lalu berkata, "Baiklah, aku bisa membantumu." Ye Guan menatap wanita itu, "Mengapa kamu membantuku?" Wanita itu berkata, "Tentu saja ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu harus bergabung dengan kuil suci di tepian lain." Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Wanita itu melanjutkan, "Sebagai patriark, saya berhak memiliki seorang pelayan. Mohon bersikaplah rendah hati dan jadilah pelayan saya." Ye Guan mengangguk. "Oke." Wanita itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhu Dao di luar. Di mana dia? Ye Guan membuka tirai dan menatap Zhu Dao. "Apa rencanamu?" Zhu Dao terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan mengikutimu." Ye Guan menatapnya tanpa mengatakan apapun. Zhu Dao agak tidak berdaya. "Aku tahu kau waspada padaku. Tapi lihat, apa yang bisa kulakukan dalam kondisiku saat ini? Kita harus bekerja sama untuk menghadapi Sifan itu. Bagaimana menurutmu?" Ye Guan menoleh ke arah wanita itu, yang melirik Zhu dan berkata, "Iya." Ye Guan mengangguk, "Kalau begitu ikuti saja aku." Setelah berkata demikian, dia menurunkan tirai. Di dalam kereta, Ye Guan bersandar di kursinya dan perlahan menutup matanya. Xiaota tiba-tiba berkata, "Wah, aku selalu merasa ada yang salah, entah itu Zhu Dao ini atau wanita di depanku." Ye Guan berkata dalam hatinya, Zhu Dao tentu saja tidak ingin kultivasinya dimangsa oleh Kaisar Fan Zhao. Dia pasti membenci Kaisar Fan Zhao dan pemilik Penadao. Tentu saja, dia mengikutiku karena suatu tujuan. Dia memanfaatkanku, dan aku juga bisa memanfaatkannya. Adapun gadis di depanku, kemunculannya sungguh kebetulan.
Xiaota bertanya, apakah kau curiga dia adalah salah satu pemilik pena Dao Agung? Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata pelan, Tuan Ta, jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh Master Dao Pen sejak awal, maka apakah ada kemungkinan bahwa kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya yang akan terjadi setelah aku datang ke sini telah diperhitungkan oleh Master Dao Pen? Dengan kata lain, apakah aku memilih istana Savage atau kuil suci Othar Shore, itu telah diperhitungkan olehnya. Xiaota berkata dengan suara yang dalam, dia pasti punya kemampuan. Aku selalu menduga bahwa alasan mengapa kisah ayahmu berakhir begitu cepat adalah karena dia benar-benar tidak berani untuk terus berkomplot melawan ayahmu. Jadi dia memutuskan untuk mengubah kesemek yang lembut menjadi meremasnya, sehingga dapat membuat rencana yang lebih baik. Ye Guan sedikit mengernyit, jadi, aku yang menanggung kesalahan ayahku. Xiaota berkata, mungkin itu saja. Wajah Ye Guan muram. Xiaota melanjutkan, anak kecil, kamu banyak berpikir, tetapi kamu melupakan satu hal. Ye Guan Dao, apakah kamu berbicara tentang sikap ayah dan bibiku? Xiaota berkata, ya, mengapa ayahmu dan bibimu membiarkan dia memperlakukanmu seperti ini? Pernahkah kamu memikirkan masalah ini? Setelah hening sejenak, Ye Guan berkata, olahraga. Xiaota berkata, ya, bagi ayahmu dan bibimu, pemilik Dao Pen dan Kaisar Brahma dan yang lainnya adalah batu asahmu. Mereka berharap kamu dapat mengalahkan mereka dengan kekuatanmu sendiri dan menyelesaikan pertempuran Dao ini. Pertempuran jalan raya. Ekspresi rumit tampak di mata Ye Guan. Ya, bukankah perselisihan antara aku, Kaisar Fan Zhao, pemilik pena Dao, dan Zhu Dao hanyalah perselisihan tentang Dao. Sekarang Zhu Dao keluar dari permainan, dan yang terjadi selanjutnya adalah permainan antara dirinya sendiri, Kaisar Fan Zhao, dan pemilik pena Dao. Pemilik pena Dao terjebak. Sekarang dia cacat fisik tetapi kuat secara mental, dan hanya bisa menggunakan otaknya. Kaisar Fan Zhao pasti tidak akan menyerah begitu saja. Begitu wanita itu datang ke sini, dia tidak akan bisa bersaing dengannya sekarang. Ye Guan bersandar di kursinya, tenggelam dalam pikirannya. Ketika kekuatanmu tidak cukup, kau hanya bisa menggunakan otakmu lebih banyak. Setelah sekian lama, Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Ta, aku punya rencana, tapi rencana ini agak tidak tahu malu. Tidak peduli apa, kita tidak bisa mengikuti kebiasaan Tuan Dao Pen. Kalau tidak, dia akan mempermainkan kita sampai mati. Xiaota, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan menatap wanita di depannya. Tuan Zuling, kalau aku tidak salah, Anda juga punya lawan di kuil suci tepi lain, dan tujuan Anda adalah menjadi orang suci sejati, kan? Wanita itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menatap wanita di depannya. Sangat sulit untuk menjadi orang suci sejati, bukan? Zuling menatap Ye Guan. Apa yang ingin kamu katakan? Ye Guan berkata dengan serius. Aku bisa membantumu menjadi orang suci sejati. Zuling menyipitkan matanya sedikit. Apakah kamu punya ide? Ye Guan langsung menarik Zuling ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, ekspresi Zuling langsung berubah. Ye Guan merentangkan telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Dia menyerahkan pedang King Xuan kepada Zuling. Zuling mengambil pedang King Xuan, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih serius. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Guan menatap Zuling dan berkata, aku ingin kau memerankan sebuah drama bersamaku. Zuling menyipitkan matanya sedikit. Drama apa? Ye Guan berkata dengan tenang. Katakan saja aku adalah putra dari pantai seberang.
dan aku diperintahkan untuk pergi ke seberang laut kepahitan untuk membunuh penguasa Penadao Agung. Sekarang, penguasa Penadao Agung telah kupenggal, dan aku sekarang kembali untuk mengambil alih dunia pantai seberang. Mustahil, Zuling langsung berkata. Tidak mungkin, tidak ada yang akan percaya kebohonganmu. Kamu. Ye Guan langsung menyela Zuling. Pedang dan menara ini diambil dari sisi lain perahu. Kalau ada yang tidak percaya, biarkan dia membangun menara seperti ini. Saat berbicara, dia sedikit bersemangat. Nona Zhu, lihat, 10 tahun di menara itu setara dengan 1 hari di dunia luar. Siapa lagi yang bisa melakukan kemampuan yang menantang surga seperti ini selain Bian Zhou? Siapa lagi? Setelah Zuling terdiam cukup lama, dia menatap Ye Guan dengan ekspresi yang sangat serius. Apakah kamu putra dari pantai seberang? Bersambung.